Sini saya akan eh, melakukan presentasi webinar. Saya akan melakukan presentasi tentang algoritma Naive Bayes, klasifikasi data sederhana dan efektif. Tujuan pembahasan saya adalah: 1. Memahami konsep dasar Naive Bayes. 2. Mempelajari cara kerja algoritma Naive Bayes. 3. Mendiskusikan kelebihan dan kekurangan Naive Bayes. Dan terakhir, mempelajari cara menerapkan Naive Bayes menggunakan Excel. Dan ada juga agenda pembahasan saya adalah konsep dasar Naive Bayes, cara kerja algoritma Naive Bayes, kelebihan dan kekurangan Naive Bayes, penerapan Naive Bayes menggunakan Excel. Yang pertama ada konsep dasar Naive Bayes. Konsep dasar Naive Bayes adalah klasifikasi menggunakan teorema Bayes. Teorema Bayes sendiri merupakan teorema dalam statistika untuk menghitung probabilitas. Intinya, Naive Bayes mengklasifikasikan data baru dengan menghitung probabilitasnya berdasarkan kelas-kelas yang sudah ada. Kelas dengan probabilitas tertinggi itulah yang menjadi prediksi untuk data baru tersebut. Di sini juga ada beberapa poin penting mengenai Bayes. Yang pertama ada probabilitas. Probabilitas itu bekerja dengan menghitung, misalnya, probabilitas sebuah email masuk kategori spam dilihat dari kata-kata terkandung di dalamnya. Yang kedua ada teorema Bayes. Ini adalah fondasi dari Naive Bayes. Teorema Bayes membantu probabilitas posterior, yaitu probabilitas suatu kelas benar dengan melihat fitur-fitur yang ada. Terus yang selanjutnya adalah asumsi independen. Naive Bayes berasumsi bahwa fitur-fitur yang digunakan untuk klasifikasi bersifat independen. Artinya kehadiran satu fitur tidak mempengaruhi kehadiran fitur lainnya. Meskipun asumsi ini tidak selalu benar di dunia nyata, Naive Bayes seringkali tetap memberikan hasil yang baik. Secara keseluruhan, Naive Bayes adalah teknik klasifikasi yang sederhana namun efektif. Kemudahan penggunaan dan performa yang lumayan membuat Naive Bayes menjadi salah satu algoritma klasifikasi yang paling populer dan banyak digunakan. Terus selanjutnya ada cara kerja Naive Bayes. Cara kerjanya adalah probabilitas posterior adalah suatu hipotesis jika diberikan beberapa bukti dihitung menggunakan teorema Bayes, yaitu rumus yang menjelaskan cara memperbarui probabilitas suatu peristiwa berdasarkan bukti baru. Dalam konteks klasifikasi probabilitas, posterior digunakan untuk menentukan probabilitas suatu titik data tertentu termasuk dalam kelas tertentu. Setelah kita menghitung probabilitas posterior titik data untuk setiap kelas, kita dapat mengklasifikasikan titik data tersebut ke dalam kelas dengan probabilitas posterior tertinggi. Dengan kata lain, kita memilih kelas yang paling mungkin menghasilkan titik data. Jika probabilitas posterior untuk semua kelas rendah, titik data mungkin dapat diklasifikasikan dengan pasti. Dalam cara kerja Naive Bayes itu ada fase pelatihan. Di dalam fase pelatihan itu kita harus mempersiapkan data. Kita perlu memiliki data yang sudah terlabel. Misalnya data email yang diberi label spam atau tidak spam. Terus yang kedua, dalam fase pelatihan itu ada menghitung probabilitas. Algoritma menghitung probabilitas untuk setiap fitur atribut berdasarkan kelasnya. Contohnya probabilitas kata promosi muncul di email spam dan probabilitas kata promosi muncul di email tidak spam.
Yang kedua ada fase klasifikasi. Di dalam fase klasifikasi ada data baru, kita harus memasukkan data baru yang ingin diklasifikasikan. Yang kedua kita harus menghitung probabilitas kelas, dan yang ketiga kita harus memprediksi kelasnya tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan net bias. Net bias adalah algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes. Algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan dan seringkali berkinerja baik dalam berbagai tugas klasifikasi. Namun net bias memiliki beberapa asumsi yang dapat membatasi kinerjanya. Dalam eh, dalam pres- dalam presentasi ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan algoritma net bias. Net bias memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi algoritma klasifikasi yang menarik. Algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan, yang membuatnya mudah dipahami dan digunakan. Net bias juga efisien secara komputasi, yang berarti dapat dilatih dan digunakan dengan cepat. Algoritma ini bekerja dengan baik dengan data dimensi tinggi, yang membuatnya cocok untuk tugas yang dapat klasifikasi teks dan gambar. Net bias juga dapat menangani data yang hilang, yang dapat menjadi keuntungan dalam beberapa kasus. Selain itu, net bias mampu memberikan prediksi probabilistik yang dapat berguna dalam beberapa aplikasi. Meskipun net bias memiliki beberapa kelebihan, algoritma ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan utama net bias adalah asumsi independensi fitur. Asumsi ini menyatakan bahwa fitur-fitur dalam data tidak saling terkait, namun dalam kenyataannya fitur-fitur seringkali terkait, yang dapat menyebabkan net bias membuat prediksi yang tidak akurat. Net bias juga sensitif terhadap noise dalam data. Noise dapat menyebabkan algoritma membuat prediksi yang salah, terutama jika data pelatihan terbatas. Selain itu, kinerja net bias dapat menurun dengan data yang tidak seimbang. Jika satu kelas jauh lebih besar daripada kelas lain, net bias mungkin bisa bias terhadap kelas mayoritas. Terakhir, net bias membutuhkan data pelatihan yang cukup agar dapat bekerja dengan baik. Jika data pelatihan terbatas, algoritma mungkin tidak dapat mempelajari pola dalam data dengan benar. Selanjutnya ada contoh penerapan net bias menggunakan Excel. Saya di sini sudah memiliki contoh data yang akan kita gunakan untuk penerapan net bias. Sementara.
Di sini saya telah memiliki data yang akan kita kerjakan. Di sini ada dataset klasifikasi keputusan main atau tidak berdasarkan cuaca dengan algoritma net bias. Di sini ada tabel frekuensi, yaitu adalah tabel yang cuaca dan yang angin. Ini saya tandai dengan X1 dan X2. Dalam pengerjaan net bias, tahap pertama adalah membuat tabel frekuensi atribut cuaca. Atribut cuaca. Di dalam atribut cuaca itu ada cerah, mendung, dan hujan. Cuaca. Terus di dalam mencari frekuensi, membuat tabel frekuensi itu harus ada kelas. Kelasnya itu adalah keputusan main atau tidak. Eh, ya atau tidak. Di dalam atribut cerah, atribut cuaca, kita harus mencari kelasnya ada berapa. Seperti contohnya cerah. Kita cari di sini di atribut cuaca, keputusan mainnya ya, sorry. Sebentar. Saya lanjutkan ya. Dalam atribut cuaca, kita harus mencari kelasnya. Kita cari dari cerah. Kita cari keputusan main cerah dengan atribut di dalam atribut cuaca dalam data cerah itu keputusan main ianya itu ada berapa? Kita harus cari dulu. Ya, satu, dua, tiga. Berarti di dalam atribut cuaca dengan data cerah, eh, keputusan ya itu ada tiga. Selanjutnya kita cari dengan keputusan yang tidak. Dengan You are currently the only person in this conference. selanjutnya eh,
cuaca mendung dengan keputusannya. Mendung, keputusannya 1. Sekarang cuaca mendung dengan keputusan main tidak. Itu tidak ada, berarti 0. Cuaca hujan dengan keputusan mainnya itu ada hujan. 1, 2, hanya ada 2. Terus berarti cuaca hujan dengan keputusan main itu ada 3. Ini kita sudah menemukan tabel frekuensinya. Selanjutnya kita harus menjumlahkan. Ada 5. 5. Terus juga kita harus jumlah keputusan main dari setiap atribut. Ini ada 9 dengan keputusan mainnya ada 9 dan dengan keputusan main tidak itu ada 5. Jadi totalnya ada 14. Selanjutnya adalah kita harus mencari probabilitas dari keputusan main tidak keputusan mainnya. Jumlah keputusan main ya itu ada 9 kali 9 dibagi dengan total keseluruhan atribut itu 14. Jumlahnya adalah 0,64. Selanjutnya kita menghitung probabilitas dari atribut dari keputusan main tidak. Saya lanjutkan lagi. Kita sekarang mencari probabilitas tidak dari keputusan main 3. Total dari keputusan main tidak dalam atribut cuaca itu ada 5. Berarti 5 kita bagi
dengan jumlah keseluruhan keputusan itu ada 14. Berarti totalnya ada dibagi sama dengan 0,36 hasilnya. Tahap selanjutnya adalah kita membuat tabel frekuensi dari atribut angin. Data kencang dan lemah. Sini kita tulis keputusan mainnya, ya, dan juga tidak. Angin data angin kencang satu, angin kencang dengan keputusan mainnya itu ada 1, 2, 3, 4. Dan juga kita harus mencari keputusan main yang tidak itu ada di dalam atribut angin kencang. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ternyata ada di dalam atribut angin itu ada data lemah. Kita hitung keputusan main dan angin lemah dengan keputusan mainnya itu ada 5. Dan keputusan tidak itu ada 1. Jadi kita total, kita jumlahkan semuanya berarti 9, 5, 4, 8, 16, 6, sorry, 9. Total keseluruhan itu ada 14. Dari atribut angin itu ada 9 bagi 14. 0,64. Keputusan main tidak, probabilitasnya ada 5 di 14 sama dengan 0,36. Oh sorry, ada yang kelewatan. Kita juga harus mencari probabilitas dari atribut cuaca. Kan yang ini adalah atribut keputusan cuaca. Cuaca. Sebentar. Probabilitas cerah itu berarti totalnya ada 5 dibagi jumlah datanya ada 14. 5 dibagi 14 adalah 0,36.
Total dari mendung itu ada 4 dibagi 14 itu 0,39 0,29 sorry. Total dari jumlah data hujan itu ada 5 5 dibagi 14 itu 0,36. Ini juga kita cari probabilitas dari atribut angin. Di sini totalnya dari data kencang itu ada 8, berarti 8 dibagi 14 dengan 0,39. Sorry, 0,57. Angin lemah itu totalnya ada 6, berarti 6 dibagi 14 0,43. Di sini kita sudah berhasil menemukan tabel frekuensi dari masing-masing atribut tersebut. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus kita. Yang pertama, bagaimana jika cuaca cerah dan angin lemah, keputusan mannya ya atau tidak. Berarti kita harus mencari studi kasus yang ini. Berarti kita cari dari probabilitas ya dulu jika cuacanya cerah. Bentar. Probabilitas ya jika angin probabilitasnya jika cuaca cerah dengan sorry, salah. Probabilitas sebentar.
Sebelumnya saya sudah mengerjakan tentang studi kasus ini, jadi daripada bingung, mending kita langsung bahas aja. Berarti kita tadi cerah dan lemah, berarti kita harus mencari persamaan, yaitu kita harus mencari probabilitas ya terlebih dahulu dengan atribut cuaca cerah. Di sini probabilitas ya dari cuaca cerah itu ada 3. Ini 3. Terus jumlah dari atribut ya itu ada 9. Terus dikali dengan 0,64 itu dikali dengan jumlah dari keputusan main ya dengan 0,59. Terus tidak, keputusan main tidak dengan atribut cerah, terus dibagi dari keseluruhan keputusan main tidak itu ada 5 dikali dengan keputusan main tidak dalam atribut cuaca itu ada 0,36 dengan 0,4. Karena di sini sorry ada kendala bentar. Saya lanjutkan, jadi karena keputusan dari probabilitas ini dari probabilitas keputusan main tidak, berarti tadi